Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Bethlehem yang terkasih. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati kebaktian dua walaupun dalam suasana yang berbeda. Dan pagi hari ini saya rindu kita semua dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan suara firman-Mu, berbicaralah, biarlah kebenaran firman Tuhan yang dapat menggugah dan mengubah hati kami semua dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, negara kita ada dalam suasana yang sangat luar biasa karena dikejutkan dengan kondisi yang sangat memilukan karena kehadiran virus Corona 19 yang tadinya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote berada dalam suasana damai, suasana hening, suasana yang nyaman, kuat, tapi dilanda dengan kecemasan dan juga ketakutan karena tiba-tiba ada virus corona yang secara singkat ada ribuan orang yang terdampak dengan virus ini. Dan juga yang paling mencekam adalah sekarang ini sudah ada 80-an lebih orang yang meninggal dunia. Suasana ini begitu menakutkan dan membahayakan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, mereka mengambil langkah tegas menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk dalam 14 hari ini semua warga negara Indonesia di rumah saja, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan juga belajar di rumah. Supaya apa? Dapat memutus mewabahnya virus Corona 19. Indonesia berduka dengan adanya virus ini. Walaupun mungkin Indonesia dilanda dengan kekhawatiran dan ketakutan, sepertinya tak berdaya akan virus ini. Itulah sebabnya hari ini saya rindu kita semua supaya dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya rindu menyampaikan pada jemaat Bethlehem sekalian supaya tetap berdiri pada iman kita yang kuat kepada Kristus. Sehingga kita boleh menjadi kesaksian yang baik, kesaksian yang benar yang dapat menguatkan orang-orang yang mengalami duka cita, tetapi juga dapat menghibur mereka yang hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Hari ini saya rindu saudara-saudara bisa memperhatikan dalam Mazmur 121. Ini Mazmur merupakan satu kekuatan rohani yang sangat menopang kita dan juga memberikan pemahaman yang luar biasa tentang pertolongan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Mazmur ini adalah Mazmur Syiarah yang dinyanyikan oleh kaum Yahudi ketika mereka menuju ke Yerusalem untuk merayakan dan menikmati kegembiraan dalam perayaan-perayaan orang Yahudi di Yerusalem. Dan dalam kegembiraan ini, ketika mereka menuju ke Yerusalem, mereka berhadapan dengan maut. Karena mereka harus melewati lembah, gunung, yang dimana di balik gunung itu ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena di balik gunung itu banyak pembuat kejahatan bersembunyi dan menyerang kehidupan mereka. Dan ini menjadi ancaman di dalam hidup mereka. Tidak hanya para pembuat kejahatan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat melukai hidup mereka. Tetapi Alkitab memberitahu di sini bahwa ada banyak binatang buas yang dapat menjadi ancaman secara cepat dan dapat menerkam kehidupan mereka. Dan kalau saudara lihat di dalam kitab Mazmur 121, di tengah-tengah kondisi atau keadaan hidup yang panik dan takut, mereka coba memandang ke gunung-gunung yang mereka lewati dengan harapan bahwa mereka boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pertolongan dari siapapun yang akan memberikan pertolongan. Itulah sebabnya dalam Mazmur 121 ayat 1 dikatakan, dari manakah datang pertolonganku? Dari bagian ini kita dapat memastikan bahwa
dunia ini tidak dapat memberikan jaminan kita dapat mendapatkan pertolongan dalam keadaan yang sulit. Itulah sebabnya di dalam pemazmur ini dia mengingatkan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan jaminan pertolongan bagi mereka yang mengasihinya. Di luar itu tidak ada yang dapat melakukannya. Makanya di dalam ayat 2 dikatakan bahwa pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua, jemaat Bethlehem yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi prajurit Kristus yang kuat di masa sulit? Yang pertama kalau kita lihat di dalam ayat 2, bagian B, di dalam Mazmur 121, kita akan temukan firman Tuhan, dia berkata demikian di dalam ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi yang pertama, kalau kita rindu menjadi prajurit yang kuat di masa sulit, pertama-tama Alkitab memberitahu bahwa kita harus memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan semesta alam. Keyakinan yang kuat. Tuhan penolong adalah Dia yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Hari ini kita diberikan pengertian yang sangat dalam bahwa Dia pemegang otoritas atas segala ciptaannya. Itulah sebabnya kalau kita bandingkan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 3, disebutkan di situ bahwa Yehovah Sebaot berarti Tuhan semesta alam. Saudara, dalam bagian ini nama ini dipakai sebagai sebuah kekuatan militer yang melukiskan bahwa Allah adalah penguasa. Allah adalah pemimpin. Allah adalah panglima tentara balas sorgawi. Baik untuk bangsa Israel maupun bagi dunia ini. Dengan demikian kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 3 dan kita lihat juga di dalam pasal 17 ayat 45, dengan predikat ini menyatakan bahwa kedaulatan dan otoritas, kehebatan, kemahakuasaan untuk mengingatkan kita sebagai ciptaannya hanya ada di dalam Allah. Itu berarti Allah adalah pemegang otoritas penuh atas hidup kita. Itulah sebabnya di dalam bagian ini diingatkan kepada kita kalau kita mau kuat sebagai prajurit Kristus, Alkitab beritahu kepada kita bahwa kita harus memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah semesta alam. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi kesulitan dan krisis hidup sekarang ini, baik untuk bangsa kita yang menghadapi virus Corona 19, rumah tangga kita dalam pergumulan-pergumulan, pekerjaan kita dalam segala aktivitas kita, maupun dalam pelayanan gereja kita yang sungguh-sungguh membutuhkan segala potensi yang dimiliki oleh setiap kita sebagai prajurit Kristus. Ingatlah bahwa Dia adalah penguasa yang memiliki hak penuh kepada ciptaannya, sehingga Ia bertanggung jawab penuh atas kita dalam segala hal. Itulah sebabnya sebagai pemegang otoritas tertinggi di surga dan di dunia ini, Ia memelihara, Ia sanggup menjaga, bahkan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Pertanyaannya kepada kita, apa yang menjadi penyebab kebanyakan orang, termasuk kita orang Kristen, mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita ketika kita dilanda dengan kesulitan dan tekanan hidup? Alkitab mengingatkan kepada kita, banyak kali orang hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan karena mereka mengambil peran dari Yahweh Sebaot atau Allah semesta alam. Kita merasa mampu untuk dapat menyelesaikan kesulitan kita. Padahal kita lupa bahwa Allah itu pencipta. Kita adalah ciptaannya. Dan Allah berkuasa atas seluruh hidup kita. Sebagai prajurit yang sejati, kita harus tunduk pada pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita, yaitu Tuhan semesta alam. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan pemegang hidup kita untuk senantiasa ada dalam genggaman tangannya. Yang kedua, Alkitab berkata di sini, bagaimana kita bisa menjadi prajurit yang kuat di masa sulit. Di dalam Alkitab, Mazmur 121 ayat 3 sampai 5a dan 7 sampai 8 dikatakan bahwa kita perlu bersandar pada kekuatan Tuhan.
bersandar pada kekuatan Tuhan. Akhir-akhir ini kita diselimuti dengan ketakutan. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong dan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Yang diterjemahkan di dalam bagian ini, penjaga adalah orang yang menunggui. Kalau saya bisa terjemahkan secara gamblang di dalam bagian ini, disebutkan bahwa penjaga adalah gambaran dari pribadi yang memiliki kemampuan atau kekuatan yang tidak terbatas, sehingga dia tidak dapat mudah tidur, dan dia mampu untuk menjaga kita setiap detik. Itu yang disebut dengan penjaga. Dia setia menunggui kita. Nah, kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh pemazmur dalam ayat 3-5 dan juga ayat 7-8, pemazmur mengungkapkan bahwa keyakinan inilah mendorong para pesiara yang berjalan ke Yerusalem tidak putus asa walaupun mereka harus melewati lembah gunung yang ada dalam bahaya maut. Kapan saja mereka bisa cedera, kapan saja mereka bisa celaka, dan sewaktu-waktu mereka bisa kehilangan nyawa. Tetapi dengan hal ini mereka diingatkan, dan kita juga diingatkan bahwa ada penjaga yang patut diandalkan dalam kekuatannya, dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kita. Penjaga kita sekarang ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Yahweh dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa dengan kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, Yahweh Sebaot, Allah semesta alam, Allah yang berdaulat atas hidup kita, Allah yang memegang kehidupan kita, Dia mampu dan sanggup menolong kehidupan kita. Apakah dengan adanya virus Corona 19 membuat kita putus asa, khawatir, takut? Saya berharap dengan firman Tuhan hari ini kita diingatkan, orang yang hidup bersandar kepada Tuhan, Yesus yang sanggup memberikan penjagaan, tidak terpengaruh dengan keadaan dan situasi atau keadaan apapun yang dialami. Baik itu berkaitan dengan wabah ini maupun dengan apapun musim kering yang mengecewakan, Tuhan sanggup menjagamu. Bersandarlah padanya, maka Dia akan menolongmu dan memberikan penghiburan kepadamu. Yang ketiga, Alkitab memberitahu dalam bagian ini berkaitan dengan seorang prajurit yang sejati, yang kuat dalam menghadapi kesulitan hidup. Di dalam Alkitab dikatakan ayat 5b sampai ayat 6, firman Tuhan coba menjelaskan kepada kita, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Dalam tradisi orang Ibrani kuno, nama seseorang adalah gambaran pribadi yang akan dikenakan hidupnya kelak. Demikian dengan nama Tuhan yang adalah pewahyuan dari dirinya sendiri. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, karena di dalamnya ada kuasa yang sangat dahsyat yang tertera di dalamnya. Itulah sebabnya di dalam bagian ini, yang ketiga, kita diingatkan bahwa prajurit yang kuat di masa sulit, dia berlindung dengan aman dalam naungan Tuhan. Demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada masa kesesakan. Mazmur 9 ayat 10 berkata demikian. Ini sama dengan Mazmur 121 ayat 5. Disebutkan di sini bahwa Tuhanlah naunganmu. Naungan sama dengan perlindungan. Ini berarti bahwa Ia memberikan jaminan keamanan yang pasti dalam hidup. Para perisiara itu adalah Tuhan yang menjadi pelindung, yang menjadi naungan, yang menjadi penjaga yang kuat. Ketika firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah naunganmu, ini berarti bahwa Tuhan menempatkan dirinya sebagai pelindung yang aman bagi jiwa para pesiarah. Jadi bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita hadapi, penyakit, tantangan, kekecewaan, dan hal-hal yang berkaitan yang dapat mengerus kehidupan rohani kita, ingat bahwa kita ada pelindung yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, yang dapat mampu menyelesaikan setiap perkara dalam hidup kita. Dialah Tuhan kita,
yang kita imani dalam Yesus Kristus. Mari datang kepadanya, karena dengan adanya Kristus dalam hidup kita, maka kita sanggup terhindar dari segala hal yang berkaitan dengan jiwa yang lenyap dalam hidup kita. Kecuali Tuhan berkenan untuk memanggil kita kembali pulang ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang penting yang perlu kita ketahui dalam bagian ini. Mazmur 121 yang sangat menguatkan kita bahwa menjadi prajurit yang kuat di masa sulit. Pertama-tama, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, milikilah keyakinan yang teguh kepada Tuhan semesta alam atau Yahweh Sebaot. Yang kedua adalah kita harus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang satu bagian yang penting, yaitu berlindunglah dengan aman dalam Tuhan. Karena dengan demikian kita akan menjadi kuat dalam keadaan situasi yang sulit. Corona tidak membatasi hidup kita untuk bersandar kepada Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Kesimpulannya di sini, kesulitan, penyakit, pencobaan tidak akan mampu menenggelamkan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup kita. Itulah sebabnya hiduplah dalam Kristus. Maka saudara akan diberkati Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biar kiranya boleh memberkati seluruh jemaat Bethlehem yang mendengarkan dan melihat tayangan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin.